Cocok. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Firna Nurmaida, NIM 074 sebagai tim pro. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andika Alamsyah, NIM 258 sebagai pihak netral. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nifal Sriawan dengan NIM 416 dari sebagai kontra. Baik, selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana pendapat rekan-rekan terkait dengan hutang luar negeri Indonesia. Kalau menurut saya, hutang luar negeri juga perlu karena hutang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara akibat pengeluaran pembangunan guna mencapai target tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Baik, terima kasih rekan Fitni atas pendapatnya. Mungkin bisa disampaikan pendapat dari rekan Vindi selaku pihak yang kontra terkait hutang luar negeri Indonesia. Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri, nggak setuju sih ya kalau Indonesia banyak hutang ke luar negeri. Soalnya, kalau ngomongin hutang ke luar negeri, banyak membantu pembangunan di Indonesia yang memang benar, tapi dalam jangka waktu panjang. Hutang luar negeri pemerintah dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia. Dan juga pemerintah, banyak hutang tanpa disertai dengan peningkatan kemampuan untuk memobilitas modal di luar negeri. Terima kasih. Nah, berarti hal itu kan menandakan adanya korelasi yang positif antara keberhasilan pembangunan ekonomi pada tingkat makro dan peningkatan jumlah hutang luar negeri pemerintah, atau bisa kita sebut growth with indebtedness. Benar, kalian tahu sendiri kan juga Pak Jokowi udah menjadikan infrastruktur Indonesia menjadi lebih baik. Contohnya telah membangun diantaranya 2.623 km jalan aspal bagian besar di Papua, perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, dan juga membangun lebih dari 560 km jalan tol, 25.000 meter jembatan, jumlah bandar udara, dan juga proyek Light Rail Transit atau LRT Jabodetabek dan Palembang, serta yang lumayan baru banget yaitu yang kemarin Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta. Tapi berdasarkan Direktur Institute of Development of Economics and Finance, Eni Sri Hartati mengungkapkan besarnya kenaikan utang luar negeri 2017 dibandingkan 2016. Tetapi meskipun kondisi utang Indonesia seperti itu, masih dianggap aman karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto atau PDB masih berada di kisaran 34%, dan menambah hutang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara. Oke, saya tetap tidak setuju karena pembangunan dalam negeri juga dapat dilakukan dengan mencari sumber dana lain bagi pembiayaan infrastruktur. Salah satunya pilihan yang bisa dipertimbangkan pemerintah adalah investasi swasta dalam negeri. Oke. Ya. Baiklah, berarti memang hutang luar negeri itu tetap diperlukan karena untuk membantu pembangunan dalam negeri tidak bisa mungkin semuanya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta APBD, tetapi bagaimanapun juga pemerintah harus selalu berhati-hati agar hutang luar negeri tidak terus membengkak. Terima kasih, itulah debat dari kami dengan topik utang luar negeri di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.